Maka anak muda tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita, apakah kamu melihat anni, bagaimana kamu melihat sesungguhnya, in syahadtu, jika aku bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa annaka, dan bahwasanya kaf domir kepada langsung, ini udah dipakai isim domir, sudah pakai isim johir, wa annaka udah kaf disebut juga Rasulullah, bahwasanya engkau Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah pengakuan syahadatnya, dia juga wasallaitu, dan aku juga bersolawat. Dan selanjutnya sholawatul khamsi, juga sholat yang 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa qumtu layaliyahu, dan juga bangun pada malam hari, wa aditu zakah, yaitu menunaikan zakat, pamiman anak, maka dari golongan apa saya? Jadi pemuda ini nanya, saya udah bersaksi, saya udah syahadat, saya udah sholat, saya udah puasa, saya juga udah apa namanya, sholawat, dan saya juga sudah zakat. Lalu dari golongan apa? Dalam arti muhasabah diri, koreksi diri, dan nanya kepada Nabi. Maka qala Nabi SAW, lalu berkata Nabi SAW lahu, kepada pemuda tersebut, man mata, barang siapa yang mati, ala hadza, karena atas seperti ini terbuktinya. Jadi ketika orang mati, masa hidupnya dia meyakinkan kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, ala hadza kana ma'an nabiyina, bersama para nabi meninggalnya, wasiddiqina, dan bersama para siddiqin, orang yang benar-benar, wasyuhada, dan bersama para syuhada, orang yang jihad, orang yang mati di medan perang dalam memperjuangkan agama Islam, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang mungkin perang-perang melawan kaum kafir secara johir, secara jelas bahwa pedang ataupun seperti sejarah Nabi Muhammad dahulu mungkin sudah tidak ada. Tapi sekarang perangnya melalui ideologi, melalui pemahaman, dan orang anak-anak yang masih belajar, yang masih dalam sekolah maupun ilmu, itu juga masuknya fisabilillah, perang melawan kebodohan. Jadi kita sebatas cinta kepada Nabi, banyak di akhir zaman orang yang bilang cinta, orang yang bilang sayang, sering bersolawat ketika ada acara saja, ketika ada event-event saja. Tapi selepas dia pulang daripada tersebut, ditinggalkannya dia sholat, ditinggalkannya perbuatan-perbuatan yang mungkin meniru daripada perbuatan Rasulullah SAW. Malah sebaliknya dia meninggalkan itu semua. Maka bukanlah seperti itu golongan yang Nabi maksud. Tapi golongan yang Nabi maksud, yang nanti akan meninggalnya, yang akan hari kiamatnya di padang mahsyar ya, bersama para nabi, bersama para kekasih Nabi, bersama para siddiqin, juga syuhada, yang perang melawan kekafiran ketika zaman dahulu. Itu adalah orang yang benar-benar sholawat, juga melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui referensi Al-Quran yang Allah berikan wahyunya kepada Nabi Muhammad melalui wasilah malaikat Jibril. Jadi seperti itu. Maka kita cinta sama Nabi harus, tapi tidak lupa pula tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang cinta, saya cinta kepada Nabi, oh tapi sholat ditinggali, puasa ditinggali. Bukan seperti itu. Tapi cinta kepada Nabi tetap menjalankan konsekuensinya sebagai umat
Islam, kewajibannya yang ada di dalam rukun Islam. Jangan mentang-mentang lah ada syafaat Nabi ini, yang penting kita ngakuin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat barang siapa yang cinta kepadanya. Tapi itu orang yang benar-benar menjalankan syariatnya, bukan hanya yang cinta hanya di bibir saja, tidak masuk ke lubuk hati. Tapi cinta yang sebenarnya dia sering bersolawat, aksiru dzikruhu, sering menyebutnya Nabi Muhammad, melakukan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, makalah sebelumnya ini. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepada aku. Maka orang yang cinta kepada Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepada Nabi akan bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab mulianya umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat yang mungkin melarang konsekuensi dalam beragama, mungkin melarang daripada melanggar aturan-aturan agama, kita nggak langsung ditindak, nggak langsung diberikan ajar. Tapi kalau kita lihat sejarah historis nabi-nabi terdahulu, ada kisahnya, sejarahnya perahu Nabi Nuh, ada kisahnya, sejarahnya tenggelamkannya Fir'aun ketika sudah saking bencinya kepada para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Tapi saat ini di Indonesia ataupun di negara-negara lain banyak orang yang mungkin menghina Nabi, bahkan menghina jurian Nabi, tapi tetap Allah Nabi Muhammad nggak benci kepada Nabi. Allah nggak langsung nurunin ajabnya. Kenapa? Nabi nyimpen doanya buat umat-umatnya yang hidup di akhir zaman dalam bentuk syafaat nanti ketika di yaumil mahsyar, ketika di padang mahsyar, di mana seluruh tidak ada syafaat pertolongan kecuali daripada Allah dan juga daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat problematika dunia yang sedang melanda, yang sedang viral saat ini, adanya penghinaan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah wafat, Nabi Muhammad sudah tiada. Tapi kita sebagai umatnya, buktian kecintaannya. Zaman dulu paman Nabi Sayyidina Hamzah segitu cintanya, Nabi mau dibunuh, beliau yang pasang badan. Biarkan dia meninggal, yang penting asal Nabi terus memperjuangkan dakwah. Tapi saat ini ada satu golongan mungkin yang menghina Nabi. Apa yang kita lakukan sebagai umat Nabi pada akhir zaman? Kalau kita perang nggak mungkin, mungkin kita udah habis duluan. Dia lebih baik. Dengan caranya adalah melawan melalui apa yang membuat golongan tersebut besar. Apa yang membuat golongan tersebut menjadi negara yang luar biasa, negara yang maju? Pasti daripada faktor ekonominya. Makanya banyak para habib, para ulama, boikot produk ini, boikot produk. Kenapa? Negara tersebut berani menghina Nabi karena apa? Karena daripada faktor ekonominya. Orang susah, mama kata, orang yang miskin nggak bakal berani untuk melawan kalau dia yang punya kekuatan. Maka kalau kita lihat dari kembali kepada kecintaan Nabi Muhammad SAW, selain kita sering menyebutnya, selain juga sering kita bersolawat, maka lakukanlah syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Turun kepada para tabi'in, kepada sahabat, pelafori sini yang 4, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Turun lagi para tabi'in terus sampai kepada ulama dan juga sampai kepada kita. Ilmunya semua adalah tidak terlepas daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Jubdatul Wa'izin yang dikutip dalam kitab Durratun Nasyid ini, Ruwiya an Nabi SAW annahu, bahwasanya diriwayatkan langsung Muhammad berkata bahwasanya man shalla, barang siapa yang sholawat, ashron 10, ida asbaha, apabila pagi-pagi,
wa ashron 10, idza amsa apabila sore, amanahullahu ta'ala akan diamankan, akan dilindungkan oleh Allah Ta'ala minal faj'il akbari, daripada ketakutan yang sangat luar biasa. Kita yang namanya hidup pasti ada rasa takut. Takut bukan hanya takut kepada hal-hal mistis, contohnya malam-malam lewat TPU dan kuburan, takut kepada hal-hal goib, setan atau sebagainya. Ternyata kehidupan dunia juga ada takutan. Contoh sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, pasti yang tertuju pada faktor ekonomi. Mungkin ketakutannya luar biasa, orang yang nggak punya iman mah bagaimana ini, diliburkan, bahkan ada yang di PHK. Bagaimana untuk hidup ke depan? Padahal dia punya Allah yang selalu memberikan kepada hambanya selagi hambanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan beban yang sangat luar biasa selagi hambanya mampu untuk melewati daripada beban tersebut. Ketakutan semua manusia ini bisa diminimalisir dengan meningkatkan kita kualitas ibadah. Sering kita menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Orang yang sering ibadah mah hatinya tenang, orang yang sering ibadah mah hatinya tentram, apalagi qiraatul Quran, baca Quran dan lain sebagainya, maka akan hilang yaitu minal faj'il akbari, ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan susah karena lagi keadaan begini, ketakutan kena penyakit, ketakutan corona dan lain sebagainya. Konsekuensinya begini, yang kita jalani seperti apa? Nantangin ke penyakit jangan. Nah, gua nggak takut sama corona, gua nggak takut sama susah, udah ya kemana-mana los aja, nggak takut sama corona. Jangan nantangin juga, jangan. Tapi paranoid juga, ketakutan banget, jangan kayak orang nggak punya Tuhan. Sampai takut banget, jangan. Kita pasrah, berdoa, bertawakal, tapi tetap dalam menjalankan sesuai dengan protokol yang ada. Jadi salawat ini yang dikatakan dalam kitab Jubjatul Wa'izin, yaitu minal faj'il akbari, Allah akan mengamankan daripada yang salawat tersebut daripada ketakutan yang sangat besar, baik itu di sini, yaitu terlebih-lebih khususnya pada yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Nah, banyak yang meriwayatkan pada hari kiamat bagaimana matahari sangat dekat dengan kepala kita. Ada yang menggambarkan juga akan tenggelamnya dengan keringatnya sendiri, karena mungkin banyak berbuat dosa ketika dunia, entah apa dosanya, nanti juga bakal tahu di sana akan ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Orang sangat takut, tapi karena dia mungkin sering sholawat, sering menjalankan syariat Nabi, akan diberikan syafaat, maka ketakutan tersebut akan hilang. Sudah, maka akan bertemu dengan Nabi, bersamanya masuk. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad umatnya ada yang belum masuk ke dalam surga, maka terus dimintakan pertolongan agar umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya wa kana ma'al ladina, dan akan terbukti bersama orang-orang yang sering selawat, an'amallahu, diberikan kenikmatan, diberikan anugerah oleh Allah alaihim kepada mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, tetap ujung-ujungnya bersama orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada bulan Maulid ini salawat yang kita lazimkan, baik itu ba'da sholat ataupun qabla sholat ataupun dalam sholat, biarpun itu hukumnya sunnah ataupun dalam tahiyat akhir hukumnya tahiyatnya wajib, maka salawat juga di dalamnya, itu semua menjadi bahan syafaat, pengakuan daripada Nabi Muhammad untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka yuk sama-sama, mumpung masih suasana bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanamkan kecintaan kita dengan melalui sholawat, dengan menjalankan sunnah Nabi, baik itu dalam bentuk ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Terlebih Nabi punya sifat mulia, sering menolong orang, sering memberikan kepada orang yang tidak mampu selagi kita mampu. Saat ini seluruh orang yang mungkin mendapatkan terdampak, membutuhkan, maka inilah saat-saat yang tepat untuk kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, karena kondisi situasi memang keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan kita semua selaku umat Nabi Muhammad bisa mencontoh, bisa mengaplikasikan dalam diri ini sifat, sikap, akhlak, dan kepribadiannya. Karena apa? Nabi Muhammad kalau dalam kitab Burdah, basyarun lakal basyar, manusia biasa tapi bukan seperti manusia biasa. Manusia sama, johirnya jelas, makamnya ada di Masjid An-Nabawi, tapi bukan seperti manusia biasa, bahkan bukan seperti Nabi biasa. Beda, dimuliakan. Salah satu kemuliaan yang jelas terpancar ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kenapa ketika Isra Mi'raj Allah menurunkan perintah berhaji, Allah turunkan perintahnya daripada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Allah perintahkan untuk berpuasa, Allah turunkan beritanya dalam malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Perintah berzakat turun ke malaikat Jibril, lalu turun ke Nabi Muhammad. Tapi Allah muliakan ketika Allah turunkan perintah sholat, sholat yang awalnya 50 sampai terkikis akhirnya 5 waktu, Allah langsung mengutus Nabi Muhammad mengirim kendaraan dari surga, buruk namanya, naik langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu langsung ke Sidratul Muntaha, step by step melalui langit pertama, langit kedua. Rasul menemui peristiwa yang sangat luar biasa. Ada yang Rasul menemui orang memakan daging mentah, padahal di sampingnya ada daging yang matang. Ada orang yang ngegedik palanya sampai hancur, ada. Itu adalah bagian daripada dosa-dosa yang mungkin di dunia ini telah dilakukan sama orang-orang. Kayak tadi contohnya ada daging matang, lalu dia makan daging mentah. Apa contohnya? Orang yang sering berbuat zina, padahal ada jalan yang halal. Luar biasa. Tapi Rasul alangkah indahnya menemui seseorang ketika proses Isra Mi'raj. Rasul menemui satu peristiwa orang yang menanam padi, dicabut tumbuh lagi, dicabut tumbuh lagi, dicabut tumbuh lagi. Ditanya ini orang seperti apa? Seperti ini, malaikat Jibril ketika itu nanya ke malaikat, ternyata orang seperti ini orang yang ketika hidupnya di dunia sering menyebut nama Allah dengan sebutan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka nyambung kepada masalah kita, orang yang cinta sama Allah, orang yang sering menyebut nama Allah dalam untayan kata berzikir maupun menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pada akhirnya kita ini jadikan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung baik dunia maupun baik di akhirat. Wa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.